datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan pengantar ilmu pendidikan. Saat ini kita sampai pada bab terkait dengan hakikat pendidikan. Kali ini tujuannya adalah agar kalian nanti bisa memahami terkait dengan konsep pendidikan, kemudian mempelajari terkait dengan sifat pendidikan dan pendidikan sebagai sistem serta unsur atau faktor-faktor pendidikan. Maksudnya itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, educable animal, yang artinya makhluk yang dapat dididik. Kemudian animal educandum, makhluk yang harus dididik, dan homo education atau makhluk yang dapat menerima sekaligus memberikan pendidikan. Adapun sumber pengetahuan itu diperoleh dari berbagai hal. Yang pertama, rasionalisme itu terkait dari ide atau pikiran, empirisme berdasarkan pengalaman, intuisi berdasarkan hal-hal di luar logika, wahyu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, dan metode ilmiah berdasarkan eksperimen. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep pendidikan. Dalam pendidikan itu ada istilah pedagogi dan pedagogik ya. Kalau pedagogi itu adalah pendidikan, tapi kalau pedagogi itu ilmu pendidikan. Ya, ada yang satu ada ilmu, yang satu tidak. Konsep dasar pendidikan ini meliputi 3 hal penting ya. Yang pertama adalah lifelong education, bahwa pendidikan itu seumur hidup, mulai dari lahir sampai di liang lahat. Kemudian pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik keluarga, pemerintah, masyarakat, serta pendidikan sebuah keharusan. Pendidikan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama aktual yakni terjadi terkait dengan lingkungan atau pribadi secara nyata. Kemudian normatif, karena pendidikan itu menuju pada norma-norma atau hal-hal yang baik. Dan proses, karena pendidikan itu selalu berjalan ya untuk mencapai tujuan. Definisi pendidikan itu dapat diartikan sempit, luas, dan luas terbatas. Sempit ketika diartikan pendidikan adalah sekolah, luas ketika pendidikan diartikan adalah hidup, sedangkan luas terbatas hal-hal yang dilakukan ketika itu ada bimbingan untuk menuju lebih baik, maka itu dikatakan pendidikan. Bagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan itu tujuannya untuk membentuk kedewasaan, maka indikator kedewasaan ada 3, mandiri, tanggung jawab, dan memahami norma. Yang dimaksud tanggung jawab berarti dia siap menerima risiko, sedangkan memahami norma tahu yang baik dan yang buruk. Jika kita mengetahui hakikat pendidikan sebenarnya, maka kita akan tahu bahwa pendidikan dapat sebenarnya. Oleh karena itu, pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ilmu pendidikan ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah ilmu pendidikan itu bersifat deskriptif normatif ya. Artinya berarti menggambarkan norma-norma yang diharapkan. Seperti contoh misalnya di negara Yunani yang terkenal dulu dengan olahraganya ya. Bahkan mereka itu mempunyai semboyan bahwa di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat ya, atau di dalam tubuh yang sehat juga terdapat jiwa yang sehat. Mens sana in corpore sano. Nah, dari sini akhirnya pendidikan yang mereka istilahnya kemas itu ditujukan terkait dengan pendidikan jasmani. Nah, berarti dia menggambarkan norma-norma yang ada di negara tersebut. Jadi jalannya pendidikan itu ya ditujukan untuk norma tersebut, kayak untuk pandangan tersebut. Kemudian di Eropa Barat itu bahwa di sana dilatar belakangi dengan rasionalisme yang kuat ya. Jadi di sana itu intinya pendidikan itu untuk membentuk manusia yang berpikir kayak gitu. Jadi segala sesuatunya akan dibawa ke arah rasional atau tidak kayak gitu. Jadi pendidikan yang ada di Eropa Barat itu untuk membentuk intelektual. Nah, dari sini artinya berarti pola pendidikan yang
dilaksanakan di Eropa Barat juga akan mengikuti norma tersebut. Sedangkan kalau di Amerika itu dia cenderung menggunakan apa yang berguna itu yang akan digunakan, apa yang bermanfaat itu yang akan dipelajari. Artinya mereka cenderung ke behavioristik ya. Jadi mereka itu pendidikannya dipengaruhi terkait dengan lingkungan yang membentuk. Jadi sekiranya itu ilmunya apa digunakan ya atau bermanfaat, maka akan dijadikan sebagai pendidikan ya. Jadi arti dari deskriptif normatif itu pendidikan itu akan digambarkan terkait dengan norma-norma yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kalau di Indonesia ternyata norma yang ada di kita kan cukup banyak ya, tapi di kita itu punya pandangan yakni apa? Pancasila ya. Jadi pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia itu menganut Pancasila, itu salah satu contohnya. Kemudian di dalam norma itu biasanya tergambar dalam rumusan tujuan pendidikan. Jadi di tujuan pendidikan kita, tujuan pendidikan nasional itu kan tertera di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ya. Nah, di situ adalah merangkum atau merujuk dari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam ilmu pendidikan itu nanti muncul sebuah tujuan pendidikan ya. Nah, di tujuan pendidikan ini didasarkan pada norma atau didasarkan pada nilai dulu, dan nilai ini didasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sekarang ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis pragmatis ya. Arti teoritis itu bahwa di dalam pendidikan itu teori-teori sangat diperlukan, teori-teori pendidikan itu sangat diperlukan. Bahwa mendidik itu sebuah perbuatan untuk mempengaruhi anak didik ya. Tetapi ketika seorang pendidik itu tidak tahu teori-teori pendidikan, nah maka belum tentu tujuan dari pendidikan itu tercapai. Jadi prakteknya calon-calon guru, calon-calon pendidik itu ya harus mengetahui teori-teori pendidikan. Jadi ketika melaksanakan pendidikan, dia melakukan tugas sebagai pendidik itu akan sesuai dengan hal-hal yang diharapkan ya. Kemudian praktis pragmatis ya. Jadi dalam pendidikan itu tidak hanya sebuah teori saja, tapi juga harus dipraktekkan ya, karena ini akan mempengaruhi anak didik ya. Nah, ada yang beranggapan apakah teori itu lebih penting daripada praktek, atau ada yang mengatakan bahwa praktek itu lebih penting daripada teori. Bagaimana teori-teori praktek-praktek saja tanpa teori atau teori tanpa praktek. Nah, ini semua mempunyai pandangan masing-masing ya. Jadi ketika pendidikan itu dianggap lebih pentingnya teori misalnya, teori lebih penting tapi tidak dipraktekannya itu ya ibaratnya hanya kayak apa ya istilahnya kita tahu ilmunya tapi tidak dimanfaatkan kayak gitu. Tetapi kalau praktek-praktek saja tanpa teori ya jelas kita melakukan sesuatu tapi tanpa ada pengetahuan atau ilmu yang mendasari. Nah, tapi akan lebih lebih apa ya istilahnya lebih beruntung lagi ketika dia tahu teori tapi tidak mempraktekkan daripada praktek tapi nggak tahu teorinya. Nah, contoh contoh mudahnya kayak gini, misalnya dia itu sudah tahu itu ilmu tentang haji ya. Haji itu ada gini gini gini. Teorinya dapat pelajaran terkait tentang haji, tapi dia kan belum praktek itu haji. Itu justru lebih baik sebenarnya daripada katakanlah dia saat itu haji tapi dia nggak tahu itu caranya haji atau bagaimana syarat wajibnya dan lain-lain. Nah, eh, bahkan makanya ada seorang itu yang mengatakan bahwa ketika apa namanya teori tanpa praktek itu baik bagi kaum cerdik cendekia dan praktek tanpa teori itu hanya ada pada orang-orang gila atau dan para penjahat ya. Ini menurut pendapat seseorang sih dari J.M. Gunning ya. Oke. Tetapi kalau dari kita ya selama ini pasti akan memadukan bahwa teori dan praktek itu berjalan beriringan, berjalan bersama-sama, berjalan saling mendukung dan saling melengkapi ya. Karena pendidikan itu usaha sadar ya, yang dimana terdapat unsur perbuatan dengan kesengajaan, ya ini berarti prakteknya, tapi ketika praktek itu juga perlu teori-teori
sebagai landasan dalam melaksanakan praktek tersebut. Nah, ini pendidikan sebagai suatu sistem itu merupakan sifat juga ya. Yang namanya sistem itu tidak hanya satu. Jadi misalnya sekolah, sekolah itu sistem karena di situ ada siswa, ada buku, ada guru, ada gedung, ada sarana, ada kurikulum dan lain-lain. Nah, yang namanya sebuah sistem pendidikan juga sebuah sistem itu juga tidak akan bisa jalan hanya dengan satu hal ya. Maksudnya satu dengan yang lain akan terkait ya, akan terkait. Jadi ketika satu dari bagian sistem itu kok tidak katakanlah rusak ya, maka ya pasti akan ada ketidakseimbangan dan akhirnya pendidikannya tidak dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya, jadi yang namanya pendidikan suatu sistem itu butuh peran serta dari banyak komponen ya. Seperti misalnya seorang siswa, siswa itu melaksanakan pendidikan, dia juga termasuk sistem karena siswa tersebut itu akan dipengaruhi kondisi badannya bagaimana, kondisi psikologisnya bagaimana, keluarganya bagaimana, lingkungannya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Jadi saling terkait, saling apa ya istilahnya ketergantungan antara satu sama yang lain. Nah, ketika sistem ini sudah sangat bagus ya, sistem di pendidikan secara nasional berarti aturan dari pemerintah, kemudian aturan dari institusi. Nah, itu ketika sudah berjalan dengan baik, maka tujuan pendidikan pasti akan dapat tercapai dengan baik pula kayak gitu. Nah, misalnya kita kalau di kampus, berarti sistem pendidikannya kita yaitu ada misalnya kurikulum kampusnya, kemudian metode pembelajarannya, itu semua akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari pendidikan. Nah, maka sistem pendidikan itu dari input dipengaruhi tiga hal ya, komponen yang sangat penting, input, proses, dan output. Input dari awal masukannya ya, kemudian kita proses dan akan menghasilkan apa. Nah, sistem pendidikan akan dipengaruhi tiga hal ini, tapi dia akan sangat berperan itu ketika diproses ya, sangat berperan di proses. Jadi kondisi awalnya siswa itu bagaimana, kemudian pembelajaran yang berlangsung bagaimana, nanti hasilnya itu bagaimana. Nah, faktor-faktor pendidikan ini ada 7 ya, peserta didik siswa, pendidik, guru, kurikulumnya, tujuannya, ya tujuan sama kurikulum beda ya, materinya atau buku atau yang lain ya, kemudian metode pembelajarannya bagaimana serta lingkungannya. Ya, jadi ini ada 7 komponen faktor-faktor pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Nah, apakah ini sangat penting? Sangat penting ya. Jadi peserta didik itu apa sih? Ya, siswa itu atau orang yang menerima pendidikan sebagai sasaran pendidikan ya, namanya peserta didik. Nah, kemudian kalau pendidik itu guru, berarti dia yang menyampaikan ilmu kayak gitu. Nah, terkait dengan pendidik, maka tugas dari guru itu kan ada tiga hal ya dari pendidikan itu, yakni mendidik, mengajar, dan melatih ya. Kemudian kalau yang namanya mendidik itu berarti terkait dengan istilahnya hati ya, berarti apa ya istilahnya sikap. Tapi terkait dengan mengajar itu untuk mengolah akal ya, jadi terkait dengan pemikiran. Sedangkan keterampilan itu ya untuk mengolah motoriknya, baik itu lidah, tangan ya, kemampuan berbahasa atau keterampilan fisik ya. Nah, kemudian di sini kurikulum, kurikulum ya seperti apa istilahnya apa sih di situ di dalamnya ada struktur kurikulumnya. Kira-kira pembelajarannya itu apa ya di situ harus mempunyai standar apa saja itu di dalam kurikulum ya termasuk standar lulusannya apa, kemudian ada istilahnya tujuan yang ingin dicapai ya. Kalau tujuan pendidikan pendidikan itu juga penting ya. Jadi ini tujuan secara umum ya. Kemudian ada materi, materi itu ya berarti apa istilahnya bahasan apa yang disampaikan. Metode berarti cara mengajarnya ya. Kemudian lingkungan berarti ya apa ya istilahnya yang ada di sekeliling dia, keadaan di sekelilingnya itu bagaimana. Nah, ini semua termasuk faktor-faktor pendidikan.
Nah, mungkin ada yang mempunyai pendapat bahwa kurikulum itu tidak masuk dengan faktor-faktor karena sudah ada di tujuan, materi, sama metode ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa kurikulum itu beda dengan tujuan, materi, sama metode. Nah, ini beberapa pendapat. Nah, ini ada sebuah video ya, kalian bisa lihat bagaimana pendidikan yang terjadi di daerah tersebut. Nah, artinya tujuannya dari perkuliahan kali ini, semoga kalian memahami ya terkait sama pendidikan itu, konsep hakikat yang dimaksud pendidikan itu sebenarnya apa. Bagaimana nanti yang harus kita lakukan ketika menjadi seorang pendidik yang baik kayak gitu. Oke, cukup sekian yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.